Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan pemirsa, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abinay Mahira. Kali ini kita akan belajar materi Asking for Ability, menanyakan kemampuan, dan Expressing Ability, menyatakan kemampuan. Setelah pembelajaran dengan media ini, insya Allah pemirsa dan adik-adik semua akan mampu untuk menanyakan kemampuan, asking for ability, menyatakan kemampuan, expressing ability, dan menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan, melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunanya. Perhatikan unsur kebahasaan can dan will. Kali ini kita akan fokus ke kemampuan. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik pemirsa dan adik-adik semua, silakan diamati dua dialog berikut. Dialog pertama, situasinya Peter and Vita are in school mosque. Hi Vita, hi Peter, can you read Holy Quran? Sure, how about you? I can read Holy Quran too, that's very good. Sekarang coba repeat after me ya, tirukan saya. Peter and Vita are in school mosque. Hi Vita, hi Peter, can you read Holy Quran? Sure, how about you? I can read Holy Quran too. That's very good. Oke, itu tadi dialog 1 ya. Dialog 2, situasinya Tata and Ira are sitting in school bench. Ira, do you know that I have a new pet? What is it? It is a parrot. Really? What can your parrot do? It can say, how are you? Wow, it's great. Sekarang adik-adik dan pemirsa repeat after me. Tata and Ira are sitting in school bench. Ira, do you know that I have a new pet? What is it? It is a parrot. Really? What can your parrot do? It can say, how are you? Wow, it's great. Bagus. Sekarang pemirsa dan adik-adik silakan di-download worksheet lembar kerja yang ada di deskripsi video ini. Ada link, silakan diklik, di-download, dicetak dan gunakan sebagai lembar kerja, lembar jawaban. Sekaligus bisa untuk lembar catatan. Silakan jawab pertanyaan 1 dan 2 berdasarkan dialog 1. Video bisa di-pause terlebih dahulu. Kalau sudah selesai mengerjakan 1 dan 2, di-play kembali videonya. Silakan. Oke. Saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 3 dan 4 masih berdasarkan dialog 1. Silakan dijawab, ditulis di lembar kerja, di lembar jawaban LKPD kalian, atau di selembar kertas atau buku juga bisa jika belum bisa mendownload saat ini. Pause videonya, play kembali jika selesai mengerjakan nomor 3 dan 4. Saya lanjutkan. Nomor 5 dan 6 berdasarkan dialog 2, silahkan dijawab pertanyaan 5 dan 6. Pause dulu videonya. Jika selesai mengerjakan, lanjutkan, play kembali videonya. Saya lanjutkan. Untuk pertanyaan nomor 7 dan 8 silahkan dikerjakan di worksheet dan lembar kertas atau buku. Kalau tidak punya lembar kertas atau buku saja. Jawab nomor 7 dan 8. Pause videonya, tulis jawabannya. Setelah selesai, play kembali videonya. Silakan. Saya lanjutkan.
Oke, mari kita diskusikan pertanyaan tadi. Kita cari jawabannya dengan pembahasan sekalian. Untuk nomor 1 dan 2, berdasarkan dialog 1, pertanyaannya adalah the expression used to ask for ability, ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kemampuan adalah can you read Holy Quran? Bisakah kamu membaca Al-Quran? Ya, diucapkan oleh Peter. Ya, betul ya. Kalau keliru silakan diralat dulu. Nomor 2, the expression used to express ability, ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kemampuan adalah I can read Holy Quran too. Saya bisa membaca Al-Quran juga. Nah, itu diucapkan oleh Peter. Silakan diralat jika keliru, jika benar. Kita lanjutkan nomor 3 dan 4. Nomor 3 pertanyaannya, where does the dialogue take place? Dialognya terjadi di mana? Di dalam situasi sudah tertulis ya, in school mosque, jadi di masjid yang ada di sekolahan. Kemudian nomor 4, I can read Holy Quran too. Saya bisa membaca Al-Quran juga. Nah, the word I, kata I refers to, itu merujuk atau menggantikan siapa? Yang bilang I can read Holy Quran too adalah Peter, maka I, saya, itu berarti menggantikan Peter. Ya, jawaban nomor 4 Peter. Silakan dicek jawabannya. Nomor 5 dan 6, pertanyaannya adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kemampuan, yaitu what can your parent do? Ya, jawabannya itu yang diucapkan oleh Ira. Kemudian yang nomor 6, ungkapan yang dipakai untuk menyatakan kemampuan adalah it can say how are you. Hewan tersebut atau burung beo tersebut bisa mengucapkan how are you, gitu ya. Silahkan dicek jawabannya, diralat jika keliru, jika benar lanjut ke nomor 7 dan 8. Untuk nomor 7 dan 8, pertanyaan nomor 7, who has a parrot? Siapa yang punya burung beo? Di dalam dialog, Tata mengucapkan, Ira, do you know that I have a new pet? Ira, apakah kamu tahu bahwa saya memiliki hewan peliharaan yang baru? Kemudian Ira bertanya, what is it? Apa hewan tersebut? It is a parrot, dijawab oleh Tata. Jadi yang memiliki burung beo adalah Tata. Nomor 7, Tata. 8, what is it? Apa hewan peliharaan tersebut? Nah, kata it itu berarti menggantikan apa? A new pet, ya. Ya, silakan diralat jika keliru, jika benar. Bagus sekali. Gimana adik-adik dan pemirsa? Apakah 8 tadi benar semua jawabannya? Ya, bagus sekali. Kalau betul, kalau keliru, salah, silakan dibenarkan, di back dulu, kembali lagi videonya ke menit yang tadi, diralat, terus dilanjutkan. Pemirsa dan adik-adik semua, apakah kalian semua tahu bahwa untuk menanyakan kemampuan kita bisa menggunakan 2 cara? Yang pertama apa? Using can, menggunakan kata can, dan yang kedua adalah menggunakan kata ability. Ya, kita lihat penjelasannya berikut. Silakan diamati ini 4 contoh kalimat menggunakan can. What can you do? Apa yang bisa kamu lakukan? What can Linda do? Apa yang bisa Linda lakukan? What can the tigers do? Apa yang bisa harimau-harimau tersebut lakukan? What can Sam and Jen do? Apa yang bisa Sam dan Jen lakukan? Nah, dari 4 kalimat itu kita tarik kesimpulan. Rumusnya adalah what dulu, semua pakai what, diikuti dengan can, diikuti lagi dengan subjek kalimat, ya, you, Linda, the tigers, Sam and Jen, dan dilanjutkan dengan do. Silakan dicatat, di pause dulu videonya. Selesai, play kembali. Saya lanjutkan. Untuk nomor 2 kita menggunakan ability. Contohnya apa? What is your ability? Apa kemampuanmu? What is Linda's capability? Apa kemampuan Linda? What are the tiger's ability? Apa kemampuan harimau-harimau tersebut? What are Sam and Jen's abilities, capabilities? Apa kemampuan Sam dan Jen? Nah, untuk nomor 2, contoh 2, what is Linda's capability? Kenapa di situ pakai tanda petik S? Karena Linda itu berakhiran dengan huruf A, tidak berakhiran dengan huruf S. Jadi suatu nama kalau berakhiran dengan huruf tanpa S, bukan S, itu maka tanda petik S, itu possessive pronounsnya itu. Tetapi kalau pakai S, misalkan Agus, Bagas, itu cukup tanda petik. Itu menandakan milik orang tadi. Kalau Lindas berarti milik Lindas. Misalkan Bagus berarti milik Bagus. Kemudian kalau harimau, the tigers, karena jamak pakai S, ya, lebih dari 1 harimaunya, maka tanda petik saja. Kemudian kalau Jen tadi ya sama seperti Linda.
Oke, dari 4 kalimat itu kita tarik kesimpulan. Rumusnya adalah semua pakai word dulu, diikuti dengan to be ya, is, am, are, to be nya, diikuti dengan possessive pronouns ya, kata ganti milik, kepemilikan ya. Silakan nanti dipelajari di video lain, insya Allah akan ada. Kemudian ada ability atau kemampuan ya, ini diikuti dengan ability terus tanda tanya, itu menanyakan kemampuan bisa seperti ini caranya. Silakan di pause videonya, dicatat dan di play kembali jika selesai. Saya lanjutkan. Sekarang kalau untuk menyatakan kemampuan adik-adik dan pemirsa, kita bisa menggunakan dengan dua cara juga, yaitu menggunakan can dan able to atau capable to. Untuk menyatakan kemampuan dengan cara pertama using can, menggunakan can. Contoh kalimatnya adalah I can swim, saya bisa berenang. Linda can play violin, Linda bisa bermain biola. The tigers can run and catch the cheetah and deer. Harimau bisa berlari dan menangkap cheetah dan rusa. Sam and Jen can swim and sing beautifully. Sam dan Jen bisa berenang dan menyanyi dengan indah. Dari 4 kalimat tersebut kita tarik kesimpulan. Rumusnya adalah subjek dulu, diikuti dengan can yang merah-merah itu ya, diikuti dengan kata kerja bentuk satu, dan bisa diikuti dengan kata benda, misalkan violin, atau setelah kata kerja pakai kata keterangan cara adverb of manner, bisa beautifully, sing beautifully, menyanyi dengan indah, merdu. Cara kedua yaitu menggunakan able to atau capable to. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, I am able to swim, saya bisa berenang. Linda is able to play violin, Linda mampu bisa bermain biola. The tigers are able to run and catch cheetah and deer, harimau bisa berlari dan menangkap cheetah dan rusa. Sam and Jen are able to swim and sing beautifully, Sam dan Jen mampu bisa berenang dan bernyanyi dengan merdu atau dengan indah. Nah, dari 4 contoh kalimat itu kita tarik kesimpulan. Rumusnya adalah I, Linda, the tigers, Sam and Jen itu subjek. Diawali dengan subjek dulu, diikuti dengan to be. To be nya menyesuaikan subjek ya. Pelajari lagi to be ini di video ada di channel ini ada ya, silakan dipelajari to be. Kemudian setelah to be menggunakan able to semua atau capable to boleh, dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, bentuk 1, verb 1. Dilanjutkan dengan kata benda atau kata yang lain bisa. Benda misalkan violin, kata keterangan cara beautifully, sing beautifully, menyanyi dengan merdu, dengan indah. Begitu ya untuk langkah kedua. Silakan pause dulu videonya, catat dan play kembali jika selesai. Baik pemirsa dan adik-adik, silahkan dengarkan dan tirukan ucapan penutur asing yang akan saya perdengarkan sebentar lagi. Silakan didengarkan dan tirukan. What can you do? What can Linda do? What can the tigers do? What can Sam and Jean do? I can swim. Linda can play violin. The tigers can run and catch cheetah and deer. Sam and Jean can swim and sing beautifully. What is your ability? What is Linda's capability? What are the tiger's abilities? What are Sam and Jean's capabilities? I am able to swim. Linda is able to play violin. The tigers are able to run and catch cheetah and deer. Sam and Jean are able to swim and sing beautifully. Bagus. Kita lanjutkan untuk mengerjakan latihan berikut.
silakan dikerjakan di lembar jawaban worksheet ya, yang sudah kalian download tadi, atau di lembar kertas atau buku kalian. Latihan berikut, kalian diminta untuk melengkapi dialog menggunakan ungkapan yang tepat di dialog satu ini. Silakan dilengkapi dialognya, di pause dulu video, kerjakan, kemudian play kembali jika selesai. Saya lanjutkan. Untuk dialog 2 dan 3, silakan dilengkapi berdasarkan gambar dan petunjuk. Dialog 2, kalian diminta untuk melengkapi ungkapan yang tepat menggunakan bantuan gambar awal yang bisa menangkap tikus di malam hari. Dan nomor 3 itu bantuan gambar, ada seorang laki-laki, itu dianggap kakaknya si Joy. Dia bisa membuat martabak manis, sweet martabak. Silakan dilengkapi dialognya berdasarkan gambar dan petunjuk yang diberikan. Pause videonya, kerjakan, dan play kembali jika selesai. Saya lanjutkan. Silakan adik-adik dan pemirsa cek jawaban kalian dengan melihat kunci jawaban yang ada di worksheet. Kalian bisa download. Di deskripsi video ini ada link, silahkan diklik saja, di download, dan cek jawaban kalian dengan kunci jawaban tersebut. Pemirsa dan adik-adik semua, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Kalian belajar apa hari ini? Silahkan ditulis, dan bagian mana yang paling kalian sukai juga tulis. Jangan lupa ya, silakan gunakan ungkapan yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itu saja adik-adik dan pemirsa yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan kelebihan, mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Silakan share link video ini, kasih like dan komentar yang membangun, positif. Jangan lupa subscribe videonya jika belum subscribe, agar channel ini semakin berkembang menjadi amal kebaikan dan amal jariah berupa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga. Terima kasih. Thank you, matur nuwun, syukron kasiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran yang lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.